memberikan hal yang positif bagi kelancaran. Nah, tentunya ini aturannya tetap ke Permen PU yang nomor 19 tahun 2011 di situ ya. Nah, memang kalau kita berbicara tentang masalah satu ya, alignment vertikal itu dibatasi, baik yang tanjakan maupun turunan. Tapi di lain pihak yang untuk alignment horizontal pun dengan RR tertentu itu dibatasi juga ya. Jadi jangan sampai misalnya karena kita kebetulan pembebasan lahan yang begitu mudah, lalu kita dengan hantam kromo itu tidak dipatuhi. Ya contohnya misalnya dengan garis lurus yang sampai dengan lebih daripada 5 km, ini memberikan hal yang positif bagi kita. Ya, itu. Sebentar, saya bicara dulu sama kelas 11 ya, agak sedikit silent. Ini terdengar nggak sama Anda nih? Halo? Terdengar, Pak. Terdengar, Oke, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar jelas, Pak. Iya. Ini ada keributan dari sebelah, kedengeran nggak? Tidak, Pak. Oke, tidak sebentar apa-apa, ya. jelas, Pak. Kalau dari saya agak sedikit ke ini. Sebentar ya, saya bicara dulu ke kelas 11. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebetulnya memang tidak terlepas sumbangsi daripada Anda semua ya. Dan di sini barangkali hal yang harus kita tegaskan dari aturan-aturan itu ya. Walaupun sebetulnya saya belum pernah melihat aturan kecuali di ASTO ya. Banyak di ASTO. Untuk daerah lurus ya dengan tendensi dan sebagainya, kita kan masalahnya bukan masalah satu lajur misalnya ke Jakarta, tapi sampai dengan 5 km dan kebetulan itu terjadi di Cipali misalnya, di tol Cipali, itu kan sekitar 4 kiloan lah ya, terutama di bloknya Subang. Nah kebetulan dari pihak Atang Senjaya, Lanu Atang Senjaya yang ada di Subang, itu kan strategis banget karena itu bukan tempatnya, base camp-nya helikopter di Indonesia ya, di Atang Senjaya tersebut, ya, BO0105 dan sebagainya. Lalu mereka meminta sebetulnya, kebetulan saya dari PT Sikon, sebagai representatif dari PT Sikon dan Indek, mereka meminta, Pak Asep tolong jalur ini sebagai landasan untuk kalau terjadi sesuatu gitu lah ya, untuk wilayah mendalik, jadi kita tidak sampai seperti di Gaza misalnya dan lain sebagainya ya. Nah jalur itu kan minimum adalah 2,8 sebetulnya. Lalu saya bebaskan sekitar 3,5 km. Dan ini lahannya lahan mereka sebetulnya. Tapi bukan berarti bahwa sebetulnya ada satu kekurangan yaitu sebagai infrastruktur teknik sipilnya. Ya, bagaimana misalnya kalau dia mendarat, lu yang lainnya bagaimana? Ya harus di stop di situ. Nah sehingga sebetulnya kekurangannya itu adalah satu ada petugas dari pihak Angkatan Udara Atang Senjaya harus standby di situ. Nah itu yang tidak dicernaki. Tapi dengan perkembangan teknologi, sekali lagi dengan perkembangan teknologi, itu kan bisa dengan remote sensing dan sebagainya, atau misalnya alarmnya. Jadi tanda-tanda bahwa akan mendarat dan sebagainya. Tapi semakin berkembang juga teknologi daripada aeronautical, ada kan yang vertical, landing dan sebagainya ya. Nah, ini barangkali kalau untuk mereka ya, kalau untuk mereka itu sebetulnya suatu hal yang mudah ya, alutsista itu sendiri. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita mensosialisasikan, karena ini yang paling sulit bagi seorang teknisi itu mensosialisasikan aturan, sehingga transfer knowledge-nya ada, nah sehingga ini memberikan hal yang bermanfaat bagi mereka. Itu sebetulnya ya ini. Nah, sementara di aturannya sendiri, ya di aturannya sendiri untuk jalan lurus itu kita belum tegas, ya belum tegas. Jangankan jalan lurus, bagaimana dari alignment horizontal misalnya antara dua tikungan, antara tangan yang satu, tangan yang bisanya Anda menggunakan full circle sama SCS. Berapa sih jarak antara ST dengan TS-nya yang paling dominan? Ya, public speaking mengatakan kebetulan saya orang
lapangan, itu adalah 50 meter yang terbaik sebetulnya. Jadi pas belok kiri lalu belok kanan berapa sih sebetulnya, ya. Nah, ini kan harus kita ke lapangan. Itu sebetulnya kelebihan kita di Politeknik. Nah, ini bagaimanapun pula ini memberikan hal yang positif. Sehingga kembali lagi kita ke aturan awal. Karena berkembangnya teknologi pun tidak menjamin bahwa itu adalah bisa kita lalui. Contohnya misalnya, untuk elemen vertikal, kenapa dibatasi 10%? Ya, itu asupan ASTO sebetulnya. Tapi sebetulnya ya dengan perkembangan teknologi kan orang sekarang dengan 10-14% aja bisa manjat kelas-kelasnya Pajero, Fortuner, lalu kelas-kelas Rubicon lain sebagainya. Nah, masalahnya kan main goal daripada seorang highway itu adalah terjadinya suatu perpindahan akomodasi ya dari suatu titik A ke titik B, terjadinya suatu transfer di situ dalam keadaan aman, nyaman, dan selamat tentunya ya. Harusnya dibalik selamat dulu ya di situ. Nah, dengan aturan yang 10% ini ada pertanyaan juga dari adik-adik Anda. Kak, sekarang kan sebetulnya sudah high tech ya, udah juga zaman otomatis jadi tidak lagi menggunakan tuas oper kiri oper kanan, tapi minimum di sini memberikan suatu peringatan ke kita. Setiap teknologi tidak selamanya kita harus akomodasi ya di situ karena sebetulnya kita oke lah nggak apa-apa menggunakan 14%, 15%. Dan aturan pun sudah ada, tersosialisasi yang disebut sebagai desain substandar. Itu yang saya lakukan untuk perencanaan desain antara Jalan Tembus, Sorong, Manokwari di situ. Ya, itu rata-rata 14-15% segala macam. Karena kenapa? Karena ketika saya ke lapangan, kebanyakan hampir 80% yang di situ adalah bak terbuka, keras-kerasnya Mitsubishi sama Fortuner. Jadi kendaraan umumnya seperti begitu gitulah ya. Nah, kenapa tidak ada komentar? No problem begitu. Nah, tapi kita ada dasar hukumnya karena menggunakan substandar untuk daerah-daerah terjang. Ya, itu yang sekarang saya akan berpikir 2 kali untuk diajak survei ke sana karena kan memang banyak KKB itu ya dan lain sebagainya. Jadi kita harus smart thinking lah, as engineers di situ. Nah, ini pun berlaku dengan berkembangan teknologi tidak berlaku kan untuk daerah Jawa dengan substandarnya karena bisa kita lakukan. Tapi konsekuensi lain ketika saya lakukan itu adalah berapa persen sih sebetulnya ya berapa persen kendaraan-kendaraan tadi dan kita melakukan survei ya almost hampir 70% lah di sana tidak ada angkot-angkot seperti di kita. Di sana itu kebanyakan dalam 4x4 dan kelasnya juga kelas-kelas bukan jadul. Yang lebih hebatnya lagi ketika saya menemukan tidak bisa nanjak ya, dan tersebut diparkir di samping, kalau nggak salah Toyota lah ya, Toyota kayak 4x4 double cabinnya, masih bagus peleknya, bodinya juga musgam. Saya tanya, karena kita survei di sana lebih dari seminggu, ini kok mobil nggak beranjak-beranjak. Nah, pas ketika bicara dengan kepala dinas PU-nya, untuk mengangkat itu, jurangnya sih nggak gitu dalam, 15 meteran ya. Kalau mengangkatnya itu sama dengan 2 kali harga mobil yang lebih baik dihancurin aja katanya. Ya, bukan berarti banyaknya anggaran segala macam. Jadi untuk memobilisasi kendaraan yang jatuh itu lebih mahal daripada harga mobilnya. Bisa dibayangkan. Dibiarin aja. Kalau pasien mau ambil aja katanya. Apa sopirnya atau kaca spionnya silakan saja katanya. Ya, dia sudah dihibahkan demikian. Nah, kita mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya dari sini substansinya bahwa advanced teknologi tidak semerta-merta bisa langsung diimplementasikan. Ya, tidak. Jadi kita harus waspada. Sehingga perlu namanya survei awal. Karena bagaimanapun pula ini memberikan hal yang positif. Ya, itu. Baik, saya lihat sudah hampir 24. Kita dibuka dulu layarnya buat tanggung jawab saya. Mau saya print screen dulu. Silakan dibuka layarnya sebelum kita mulai. Ayo teman-teman dibuka dulu kameranya. Biar laporan saya ke koordinator bahwa kita telah melakukan luring. That's good. Oke, Cindy, mana Cindy? Oke, let's go. Dali, Nabila Halida, Aldo, halo Aldo.
Oke. Aldo? Halo Aldo. Syahriza. Hilda? Halo Hilda. Hadir Pak, Syahreza hadir Pak. Ada. Nggak jadi masalah dengan kameranya, Syahriza. Kita akan print screen dulu sebentar buat di administrasi. Kecuali rusak ya. Kecuali rusak menjadi masalah, tapi minimum ada perwakilan dari teman-temannya. Oke, saya sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sebetulnya ya. Jadi sekali lagi kita dari UTS sudah kita memberikan hal yang positif, dia bisa mengambil. Karena Anda kelasnya kelas ADIES, artinya lebih banyak kita diskusi dengan pergerakan-pergerakan dan sebagainya. Ini tidak terlepas dari apa sebetulnya yang harus kita kerjakan ya, di situ. Nah, tugas pada hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah alternatif sekali lagi. Ya. Anda setelah desain memang dengan yang 5 kilo dan 4 kilo itu no problem, nggak jadi masalah. Padahal itu kan menjadi suatu big question ya. Dari pertanyaan-pertanyaan, lalu yang kedua dari kejadian real ya. Baik itu Dirjen PU di Tol Batang, satu ya. Lalu juga beberapa kejadian saya juga waktu pas di tol pembukaan tol Cipali, sama juga di daerah yang kita desain, yang saya desain, yaitu di daerah yang daerah lurus yang lebih daripada 3 kilo, ya. Tiba-tiba mobil di depan kita langsung terbalik ya karena ngantuk dan sebagainya. Nah, sehingga alternatifnya itu adalah memang penggunaan dengan RR sebagai belokan kejut. Bisa 30.000, 40.000, dan itu harus tertera di dalam desain. Nah, sebagai seorang akademis tentunya alternatif-alternatif ini akan merubah segalanya. Karena inti pokok permasalahan daripada desain itu adalah, terutama jalan itu adalah di geometriknya. Geometriknya berubah, RAB berubah, kurva S berubah, geotekniknya, pokoknya semuanya komponen-komponen akan berubah dengan berubahnya geometri. Nah, sehingga tidak terlepas daripada alternatif tadi. Masalah yang alternatif A lebih murah daripada alternatif B itu adalah kemampuan Anda. Ya, kemampuan Anda. Tapi minimum peranan-peranan tadi itu masuk di dalam kategori-kategori, termasuk di dalam KAK-nya, ya, term of reference-nya itu masih kepersyaratan. Nah, ini yang harus kita akui bersama sebetulnya ya. Jadi tidak pernah kalau kita ngedesain itu, sebelum menjadi ultimate design itu kan ada beberapa alternatif. Nah, sehingga sekarang alternatif yang optimum tidak lain adalah memang dengan berbiaya murah, gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan ada alternatif ini memberikan suatu pilihan-pilihan yang notabene memberikan hal yang positif bagi Anda, kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan sebagainya. Saya yakin masalah land acquisition atau kepemilikan tanah itu akan menjadikan permasalahan setelah mengeksekusi, ya, karena perkembangan kewilayahan. Dan kebetulan Anda sudah bekali kuliah sebelumnya itu tentang masalah bagaimana ketatnya tata ruang di dalam pembebasan lahan. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama, ya, gitu. Nah, sehingga sekali lagi bahwa tata ruang segala macam dengan intrik-intriknya itu bukan membebani permasalahan kita, tapi melengkapi, ya, melengkapi apa yang akan kita lakukan, dan itu secara teknis akan membantu kita di dalam menjustifikasi di lapangan. Jadi perlunya data-data tadi itu tidak terlepas daripada rencana anggaran yang kita punya, ya, di situ. Oke. Dan jangan sekali-kali sebagai desain itu Anda mengalami seperti saya. Ya. Di dosen senior saya, Pak Asep, mendesain dari Cicalengka ke Garut, biayanya pokoknya harus 3 miliar zaman saya. Gede banget. Pas dihitung ternyata harganya gila-gilaan. Jadi bukan berbasis anggaran, tapi berbasis kepada teknis, sekali lagi. Sehingga memunculkan alternatif-alternatif, meminimumkan atau memoptimalkan harga itu tujuan kita sebetulnya. Tapi karena kita orang teknis harus memberikan hal yang terbaik, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh realnya juga. Minggu kemarin kebetulan saya sebagai tim leader, ya, sama peristiwanya seperti demikian. Jadi melakukan saya presentasi dalam keadaan luring, ya. Lalu minggu berikutnya harus daring, dan kebetulan di Bandung. Yang punya pekerjaannya itu adalah Utama Karya. Pekerjaan sederhana sebetulnya, masalah jam sanction, ya. Jam sanction itu adalah exit dari tol yang notabene pengembangan wilayahnya belum ada di situ. Nah, sehingga saya mengambil beberapa alternatif. Karena kita adalah konsultan baru, ya, mengalahkan Wirama Karya, Nidya Karya, Wika juga kalah sama kita. Orang heran begitu. Kok ini
konsultan baru tapi ngitungnya benar dan wawasannya enak. Itu sebetulnya ya. Nama boleh baru tapi dalamnya kan orang-orang lapangan semua. Jadi informasi data tadi tidak terlepas daripada kemampuan kita sebetulnya. Nah, ini memberikan suatu harapan kepada Anda bahwa data itu emas. Selama kita bisa mengoptimumkan data tersebut, ini akan menjadikan the most valuable kontrak. Terus terang, ya. Kemampuan kita untuk menggrabbing, mengambil data se-update mungkin, itu memberikan nilai yang sangat berlebih. Sehingga di dalam satu bidding itu baik national bidding maupun international bidding, kalau dari saya simak, ya, itu ternyata kemampuan daripada masing-masing konsultan maupun kontraktor dalam dia mempunyai resource, terutama masalah data. Ya, jadi jangan sembarangan data itu memberikan nilai lain ya. Apalagi kita sebagai masyarakat akademis. Itu sebetulnya ya. Lalu yang kedua, dari apa yang Anda desain, ada alternatifnya, lalu itu muncul nanti solusi-solusi ya. Karena kebetulan nanti kalau sudah geoteknik masuk ya, karena kita kan tidak membahas tentang masalah geoteknikalnya. Itu masalahnya. Nah, jadi tidak kemungkinan nanti Anda juga setelah jalan yang 5 km itu, wah ternyata di situ ada tanah ekspansif. Setelah diteliti. Data CBR-nya, oh nggak ada Pak, datanya seperti ini. Betul. Tapi pas eksekusi, sekali lagi pas eksekusi ternyata di situ ada beberapa bagian yang disebut sebagai lahan gambut, tanah ekspansif, dan lain sebagainya, akan ketahuan dengan berubahnya waktu. Nah, Anda harus siap-siap. Nah, sehingga alternatif-alternatif desain ini sebagai suatu prioritas dapat, jadi bekerja kita tidak 2 kali di sini. Itu kelebihan yang disebut sebagai alternatif desain. Bahkan di dalam satu pekerjaan itu minimum harus ada 3 alternatif. Alternatif A, alternatif B, alternatif C. Nah, kenapa demikian? Karena sebetulnya geometri itu dasar perhitungan. Sekali lagi, geometri itu dasar perhitungannya. Ya. Karena bagaimanapun pula ini memberikan hal yang positif tadi. Nah, itu kan sebatas kita desain kan. Anda data CBR-nya sudah punya, RDTR-nya sudah punya, segala macam. Tapi pas ke lapangan nanti rekonen survei dalam negosiasi the final price budgetnya, itu akan berubah dengan perubahan tadi. Sehingga kan ada statement dari PUPR itu bahwa desain tidak boleh lebih dari 3 tahun. Nah, coba saya minta Aldo dulu. Aldo. Bisa dengar saya, Aldo? Halo, Aldo. Reza, Muhammad Reza. Reza? Oke lah. Hadir, Pak. Oke. Reza, kenapa sih dibatasi desain tidak boleh lebih dari 3 tahun? Untuk meminimalisir kerusakan dan juga memenuhi terhadap SPM mungkin, Pak. Oke. Next. Louis. Halo, Louis. Halo. Louis Firmansyah. Ya, Pak. Kenapa desain tidak boleh lebih dari 3 tahun? Itu ketetapan PUPR loh. Karena kan dalam 3 tahun itu kan pasti, apalagi kan setiap tahun mungkin ada beberapa regulasi yang berbeda. Dan mungkin bisa jadi ada penambahan atau pengurangan juga gitu, Pak. Oke. Tadi saling menambahkan antara Reza dan Louis ya. Next terakhir, Alia. Halo, Alia. Bisa dengar saya, Alia? Nggak dengar kayaknya. Isna. Halo, Isna. Halo, Pak. Kenapa didesain tidak boleh lebih dari 3 tahun? Karena mungkin biasanya di 3 tahun ke depan, di objek yang kita tinjau atau trase jalan yang kita tinjau itu biasanya tata guna lahannya bisa berubah, Pak. Alright. Nah, ini jadi ada suatu timbang rasa ya. Timbang rasa itu rasa yang berubah, padahal bukan rasa yang berubah. The gene existing has been changed due to the situation. That's make the design will be changed. Bukan will be changed, tapi must be changed. Ya. Nah, ini kan cost yang berat. Cost yang berat. Itu. Ya. Nah, ini dialami ketika saya ikutan di Cisumdawu. Ya. Masalahnya bukan apa-apa. Karena gridnya Cigania itu sebetulnya desain awalnya adalah ada jembatan, kalau 5 jembatan di situ. Dan memang itu sudah diantisipasi sejak zamannya Belanda dulu.
bahwa tanahnya itu tanah ekspansif, ya. Jadi pada saat musim hujan seperti bubur, pada saat musim kering, kayak sekarang itu kayak batu dia dengan CBR di atas 15, sangat keras, ya. Nah, dengan keadaan demikian, maka harus dirubah di situ dengan menggunakan mungkin disebut sebagai ya bukan jembatan sederhana, pokoknya elevated lah di situ. Ya, harus elevated. Nah, tentunya desain daripada pilar-pilarnya juga agak berbeda di situ, karena tetap harus mempunyai ke batu kerasnya di situ. Tapi karena memang tujuan politisnya itu mengejar KTT Asia Afrika, dan kita juga sudah punya tol sama seperti jadi politik sedikit nih, bukan politik, maksudnya memberikan gambaran bahwa sebetulnya memang pimpinan-pimpinan daerah itu, pimpinan pusat juga, ya RI 1 juga, infrastruktur itu memberikan suatu jaminan bahwa you can manage whatever, ya. Anda bisa memanage apapun manajemennya. Ya, kebanggaannya Pak Jokowi kan itu sekarang, ya, tol sama kereta cepat, KCA di situ. Nah, ini memberikan gambaran ke kita. Nah, sehingga ini menjadikan suatu pressure ke kita bahwa kita harus memecahkan masalah. That's no problem. Jadi pertanyaan kasarnya, what kind of infrastructure of building can be built yang tidak bisa dibangun? Enggak. Sipil semuanya bisa bangun. Sipil semuanya bisa bangun. Ya. Kenapa? Karena ada ilmunya di kita. Itu masalahnya. Nah, sehingga pekerjaan-pekerjaan tanah yang begitu beratnya seperti di Cigainya itu kan tanah ekspansif. Lalu geotekstilnya dikerjakan, ya. Lalu selected embankment-nya dikerjakan dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak mengejar waktunya, kan zamannya dulu tuh zamannya Ibu Mega, ya. Tetap harus jadi. Nah, kebetulan musimnya peralihan di situ. Nah, sehingga kita tidak melakukan elevated road-nya di situ. Nah, sehingga yang terjadi apa? Perencanaan yang begitu keras di situ, ya. Sampai Pak Dirjennya tidur di lapangan. Dan kita sebagai engineer-engineernya nggak harus tidur dong, dirjennya aja tidur di situ. Ngecek. Nah, kalau Anda, terutama yang orang Bandung ini, kalau mengamati banyak sekali perubahan-perubahan. Dan tidak tanggung-tanggung lagi. Rata-rata dibongkar muatnya itu kurang lebih sekitar 2 km. Dibongkar, benar-benar dibongkar. Karena tanah yang urugan kemarin itu sudah longsor. Ya. Ini off record juga nih, ya. Bukan masalah kualitas daripada jalannya, memang di situ berbeda-beda, ya. Satu buatannya Wika, satu buatannya HK, dan sebagainya. Sehingga satu lagi ini dia karya. Jadi memang kualitasnya bisa berbeda dong, ya. Itu. Nah, bukan masalah itu saja, ternyata memang dengan keputusan kebijakan itu bisa merubah segala macam. Nah, sehingga saya selalu berdoa Anda ini nanti ke depan sebagai pemegang keputusan, ya. Karena bagaimanapun pula kita bukan banyak dikalahkan, ya, banyak mengalah dengan kebijakan politis. Itu masalahnya di civil engineer itu. Ya contohnya kereta cepat itu, ya. Kita sudah membangun RDET begitu bagus di Kabupaten Bandung Barat, tiba-tiba ada satu garis manis yang disebut kereta cepat. Jadi menyebabkan kebanggaan daripada pemerintah pusat. So what next? Harus patuh. We must obey with the government policy. Itu intinya sebetulnya. Ya. Karena bagaimanapun pula ini nggak bisa PUPR, ya kan itu pembantunya menteri. Kalau kata menteri PUPR-nya kerjain, do it, just do it. Itu. Lalu merubah yang lain, pasti merubah yang lain. Itu. Nah, kembali kepada tadi persyaratan tadi, memang 3 tahun itu untuk negara-negara seperti kita yang menuju dari berkembang menuju advance teknologi, itu sangat riskan. Ya, sangat riskan. Kalau saya sih dari pengalaman beberapa di luar, jangan 3 tahun. 3 tahun tuh terlampau hebat. Ya, 2 tahun harusnya. Jadi kita sudah mulai punya master plan yang benar-benar don't be changed with the master plan design. Itu harus tegas, ya, harus tegas. Nah, yang tegasnya lagi adalah bukan masalah civil engineering desainnya, bukan. Tapi master plan-nya dalam ini teman-teman di PL dibantu dengan undang-undang yang begitu ketat. Kalau bisa yang melanggar tata ruang itu dihukum minimum 10 tahun. Minimum 10 tahun. Lebih keras lagi. Dan harus mengembalikan uang negara yang memang merugikan negara. Itu.
Tapi ini pun sebetulnya tata ruang itu bukan merupakan suatu dogma yang tidak bisa berubah. Kan 5 tahun dirubah lagi, ya. 10 tahun bukan dirubah, maksudnya ada suatu teman baru di lapangan. Nah, pengalaman saya waktu di Bangka di Bubble, Bangka Tanjung Pinang di sana, Pangkal Pinang, itu kan ditemukan. Udah jalannya bocok-bocok karena habis itu ada nikel segala macam. Nah, ternyata dalam rangka menghutankan kembali Bangka Belitung, ditemukanlah suatu zat yang orang-orang di dunia banggakan. Terutama yang senang dengan masalah chemical engineering. Ternyata Bangka Belitung yang begitu kalem-kalem saja dengan nikelnya, ternyata ada suatu material yang orang-orang di dunia, terutama pabrik-pabrik nuklir di dunia, USR, USA, Amerika, dan USR, ya, Rusia, serta negara-negara Eropa, mencari itu. Zatnya yang namanya thorium. Itu saya lupa nomornya berapa, ya. Itu adalah bahan utama bom atom. Nah, kita berpikir positif saja, ya. Jadi reaktor-reaktor nuklir itu dengan menggunakan yang sekarang itu tidak ramah lingkungan, ya, tidak ramah lingkungan. Tapi dengan menggunakan thorium, ya, itu ramah lingkungan dan dicari. Dan kita adalah nomor 3 di dunia, sekali lagi, cadangannya. Nomor 1 tetap Afrika Selatan, kedua di daerah Vietnam, ketiga emas itu yang pabriknya marijuana di situ. Ada juga ditemukan thorium, dan ketiga adalah kita di Bangka Belitung. Jadi di bawah yang namanya nikel itu ada komponen yang namanya thorium dan paling nomor 3 besar di dunia. Nah, kebetulan saya di dalam sistem regulasinya udah mulai. Nah, ternyata teman-teman dari LAPI ITB itu sudah 15 tahun bercokol di sana, meneliti tentang itu. Ya. Karena mungkin history site-nya bahwa di bawah nikel itu mungkin, ya. Dari chemical background-nya chemical engineering, bahwa sebetulnya thorium itu pasti ada di sana. Mereka sudah mempraduga dan ternyata ditemukan. Nah, sehingga infrastrukturnya itu akan berbeda. Nah, di sini juga menjadikan suatu kenapa tidak dijadikan dulu kan kita akan membangun reaktor nuklir, bukan reaktor, membangun tenaga atom, tenaga listrik yang dari reaktor nuklir, adanya di Jepara di situ kan sekarang di Gunung Muria kalau tidak salah, ya tidak jadi karena masyarakat tidak menginginkan di sana. Nah, kemungkinan ke depan adalah di Bubble, Bangka Belitung di situ, ya. Nah, kembali ke permasalahan kita tadi. Jadi kalau Anda membiarkan desain, itu akan cost-nya tinggi, ya. Kan minimum yang untuk kelas biasa saja itu kan desain, ya, junction yang murahan aja itu udah hampir sekitar 3,5 miliar, ya. Itu kerja bina di mana aja, bisa di WC lah, bisa di kantin, segala macam. Worth-nya selama 3 bulan itu kurang lebih sekitar 3,5 miliar. Gitu. Tapi kalau didiamkan akan berubah ekosistem tadi seperti rekan-rekan Anda. Satu taruhannya berubah, komponen berubah, belum nanti masalah basic harga, sehingga perlu negosiasi. Itu kan akan berbicara lain, ya, akan berbicara lain. Nah, ini barangkali kenapa desain kalau bisa jangan ditunda-tunda, jangan ditunda-tunda, karena berubah tatanannya akan berubah. Belum lagi kita yang di bawah tanah kan ilmu geoteknik itu ilmu gelap, ya, harus ngebor dan sebagainya. Ketemu lensa, katanya tanah keras tahunya lensa dan seterusnya dan sebagainya, ya. Jadi sekali lagi desain dan keputusan PUPR memang so-so lah, 50% lah, ya. 3 tahun itu terlampau lama, ya. Jadi udah usang desainnya harus nanti redesign kembali, karena itu biayanya sangat tinggi, ya. Tapi keterbatasan memang keterbatasan anggaran, ya. Tapi bagaimanapun pula kita harus mengakalinya, misalnya dengan konsep teknologi dan lain sebagainya. Ya. Jadi sekarang Anda sudah mulai memahami kenapa desain tidak boleh lebih dari 3 tahun. Itu sebetulnya, ya. Karena semakin hebatnya lagi. Nah, beda lagi di negara-negara maju itu just in time design and directly execute, ya. Udah pemenang segala macam langsung dieksekusi. Itu, ya. Nah, contoh misalnya desain yang Oslo, rel kereta api Oslo yang ngedesainnya itu kan Pak Henry waktu di Switzerland di sana, di Stockholm kalau nggak salah, ya, waktu sekolah di Switzerland. Itu prakteknya di sana. Dan sudah merubah, jadi stasiun kereta api yang begitu lancar segala macam, ya, buah karya Pak Henry dengan teman-temannya di situ. Ya. Nah, bisa kebayang misalnya kalau misalnya ada perubahan jalur dan sebagainya. Contoh konkret lagi nih, ya. MRT tipe 2, ya, karena kebetulan saya ngebimbing PKL, ada dua grup MRT.
Nah, sekarang yang grup 2-nya itu sekarang adalah dari Gambir sampai ke stasiun kota, BEOS namanya zaman saya. Ya, BEOS. Nah, sekarang tersendat. Sebetulnya saya menginginkan itu adalah how to use DBM in the dense area South Jakarta. Jadi bagaimana menggunakan DBM, tunneling bore mesin itu, di dalam rumah yang begitu padat dan bercokol di situ bangunan-bangunan pencakar langit semua. Kan di bawah Tamrin di situ. Ya, Tamrin sampai ke BEOS ke sana stasiun kota. Saya ingin tahu apa yang terjadi. Mungkin data tidak lengkap, bornya terlampau canggih, dan ketiga ada temuan baru yang disebut artefak-artefak ditemukan kurang lebih daerah Gambir, antara tengah-tengah daerah kota itu artefak itu banyak semacam terakota, bangunan-bangunan tua itu di bawah 5 meter. Nah itu kan udah sangat valuable di situ. Apa jalurnya dirubah Pak lebih dalam atau menyamping? Nah itu yang menjadi permasalahan. Sehingga RMRT 2 itu banyak tantangannya seperti itu. Berarti datanya ya tidak lengkap di situ. Karena cerita ayah saya juga tuh dia jempat ya. Kebetulan orang tua saya itu adalah orang mesin, orang mekanik. Dia pernah merasakan tram itu adalah kereta dalam kota yang tanpa dipisahkan antara moda transportasi aspal dengan besi dipisahkan itu train gitulah. Itu mudah-mudahan zaman dulu lah gitulah ya. Ya, selama di sana saya ngerjainnya cuma hanya di San Francisco saja sebetulnya ya di situ. Nah, tram kota itu ada Gambir sampai ke Jatinegara itu ada tram kota itu. Ya bersatu aja. Tapi orang sudah mungkin karena satu manusianya belum padat, kedua ketertibannya memang karena yang menggunakan itu kan biasanya orang-orang Belanda dan kita jarang-jarang karena bawa ayam, bawa black kerupuk mana mungkin gitu, malu mungkin juga ya menggunakan tren di situ ya. Nah, ayah saya mengalami dulu itu ada tren loh katanya ya dari Jatinegara sampai ke BEOS itu. Dan itu berhenti yang seperti aja halte-halte biasa dalam kota gitu ya. Nah, mungkin itu adalah bagian-bagian yang tertimbun ya. Sama seperti bangunan-bangunan lama di Itali, ya Bolonya, Roma segala macam. Itu kan tertimbun tanah dengan Gunung Osius dan lain sebagainya. Nah, ini akan sangat berharga daripada MRT-nya sendiri. Jadi tersendat. Nah, kita sebagai teknik sipil apa nanti pemecahannya? Mungkin realignment karena temuan tadi. Jadi kalau katakan desain optimum itu atau desain the maximum design itu memang nanti implementasinya kalau tidak dirubah kita akan kepayahan karena tidak punya desain alternatif. Itulah salah satu keunggulan kalau kita mempunyai desain alternatif. Kedua, di dalam anggaran sekali lagi itu kan ada fix dengan alternatif-alternatif itu kita memberikan satu slot-slot sebagai alternatif desain. Jadi nanti Anda dinilai oleh pimpinan sudah tahu dia ranahnya ke depan seperti apa. Contoh, saya mengerjakan RAB terutama pekerjaan SOP-nya, standar regulasinya tentang masalah right referensi di Pekanbaru kan itu LRT pertama di Indonesia. Ya. Udah didesain bagus-bagus, bagaimana SOP-nya dan sebagainya. Tiba-tiba di tengah dia putus aja. Nothing else. Maaf sekali Pak Asep dengan teman-temannya karena COVID 2019 maka pekerjaan itu putus. Karena semua dana itu digiring semua ke Kementerian Kesehatan. Nah, kan di sini terjadi bahwa budget pun sebetulnya bisa dipotong itu gila-gila hampir 30% loh. Jadi bagaimana dia mampu meng-hire saya kalau dananya seperti itu. Tapi Pak Asep nanti tahun depan akan dilanjutkan kembali. Ya kita berpikir positif saja, ya. Jadi CEO aja setelah itu udah laporan antara. Tiba-tiba dipatahkan dengan adanya COVID. Nah, sipil harus siap. Nah, karena kita punya desain alternatif, di mana dengan desain alternatif itu ada bayangan-bayangan budget seandainya ada terjadi sesuatu. Nah, apalagi ke depan kita, ya. Satu, kita akan krisis pangan, ya, ke depan itu. Kedua, eksportir international, Vietnam, Bangkok, Thailand, ya. Thailand maksud saya juga Bangkok, Vietnam, India, tidak mau dia mengekspor kembali, mengimpor berasnya. Tandanya apa? The global change must be belum lagi masalah perang.
udah Ukraina sama Rusia, kemarin Gaza, ya mudah-mudahan akan cepat berakhir lah. Ini mempengaruhi ke semua eskalasi nasional tuh mempengaruhi masalah itu. Nah, apalagi kita desain tuh alternatif kan, ya desain tuh alternatif. Jadi mungkin yang desain yang apalagi yang 2 tahun, apalagi yang baru, nah udahlah ini nggak jadi segala macam bisa. Ya, gitu. Jadi sekali lagi dengan alternatif desain itu memberikan suatu kesiapan kita. Bahasanya PDI Perjuangan itu menjadi politik lagi nih. Bahasanya Ibu Mega itu kita harus pasang kuda-kuda. Padahal orang sipil mah kalau nggak tahu kuda-kuda bukan orang sipil itu mah tuh, ya. Udah biasa ngedesain kuda-kuda gitu. Ya udah biasa gitu mah. Baik praktek maupun teori udah biasa kuda-kuda itu di kita. Ya. Oke. Nah, jadi sekarang sudah jelas bahwa sebetulnya alternatif desain itu tidak mengada-ngada. Dan itu kelebihan daripada seorang konsultan maupun kontraktor itu adalah itu. Karena with the change in the meantime, or in short time, and then change the situation and anything, you have a new design or alternative design with this, that. Itu kelebihan seorang engineer itu di situ. Karena Anda akan menjadi to be a leader. Anda itu menjadi seorang pemimpin di dalam desainnya tadi. Ya, tim desain baik itu kontraktor maupun konsultan. Tapi dengan adanya alternatif ini adalah bukan berarti nggak berguna, ya, karena ada pemikiran-pemikiran lain yang jauh ke depan pandangannya, gitulah ya. Kalau terjadi sesuatu dan sebagainya. Nah ini dialami sehingga saya berani mengatakan bahwa sebetulnya yang 24 kerja itu bukan dokter jaga di rumah sakit, bukan perawat di rumah sakit, teknik sipil, terutama leader. Ya, lagi enak-enak tidur di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, sebelah sana Palu sedikit yang namanya Taweli. Nah, kebetulan besoknya itu kita mengadakan cor, ya, di STA sekian. Tiba-tiba 2:30 dibangunkan sama staf engineer saya, Pak Asep, ada longsor di STA sekian. Wah, itu kayak di sambar geledek aja. Saya harus men-stop supply, mencarikan jalan alternatif bagaimana. Karena dari Palu ke Taweli itu lumayan, sekitar 20 km. Jarak tempuh ya sekitar 1 jam karena truk-truk besar di atas 8 ton begitu. Nah, nggak bisa jalan kan? Bagaimana mengecor? Ya, truknya aja nggak nyampe gitu lah. Nah, berpikir 2 kali. Jadi sebetulnya Anda ya itu tadi. Anda itu 24 jam bekerja itu. Ya, lagi enak tidur dibangunkan, oh, Pak, longsor di sekian-sekian. Waduh, mengerikan lah. Ya, karena sudah lebih dari sekian truk yang kita pesan dan itu harus di-rechange kembali. Kurva S-nya dirubah segala macam itu. Untung saya punya tim yang kuat. Nah, ini memberikan suatu hal yang positif bagi kita bahwa sebetulnya memang yang 24 jam itu ya teknik sipil lah. Rumah Anda di sini, leader ini, ya, pimpinan-pimpinan ini. Karena bagaimanapun itu memberikan suatu hal yang positif bagi kita bahwa sebetulnya yang 24 jam itu bekerja itu teknik sipil, ya, bukan yang lainnya. Oke. Nah, jadi tadi Sadu dibuat alternatifnya, ya, terutama yang sudah memang bukan melanggar, ya, tapi aturannya masih abu-abu, ya, untuk daerah lulus 5 kilo bagaimana dan sebagainya. Padahal kita sebagai orang teknik sipil kan banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Tuh, cuman aturannya memang tidak cakep, boleh nggak 5 km terus dan lain sebagainya. Ya, mungkin bagi Anda biar mempercepat proses desain aja, jangan. Harus ada alternatif, gunakan R yang 30.000 dan lain sebagainya. Ya, pokoknya yang penting itu tidak nyampe kepada membahayakan. Dan ternyata jalan lurus itu membahayakan. Pak Dirjen PU saja di tol Batang yang panjang sekitar 2 kilo ya, di bagian lurusnya itu. Karena memang drivernya ngantuk dan kejadiannya jam-jam ngantuk. Yang jam 2:30 itulah ya. Itu kan masa-masa krusial saraf kita betul-betul lagi refresh begitulah ya. Terus ya akhirnya itulah trip nantinya ya, rest in peace di situ. Sudah banyak kejadian. Kebetulan juga sepupu saya direktur Politeknik Kesehatan yang di Jalan Pajajaran itu, suami istri, sama juga di situ juga di Batang juga ya. Ini ya mereka nggak menyalahkan saya, cuma dia bingung gitu. Karena saya emang kalau jalan lurus itu berbahaya. Ya iya tuh. 1 liar ya. Kedua juga kita menjemukan.
Karena untuk masalah environment pun sebetulnya dari jalan tol itu kan sebetulnya yang terbaik itu di Indonesia hanya satu sebetulnya, Jalan Jagorawi. Yang lainnya itu sebetulnya biar cepat saja, ya cepat selesai. Dan dana obligasinya sebetulnya udah berlebih. Jadi ada istilah dana masyarakat itu yang memang sebetulnya tol Jagorawi itu harusnya tidak bayar, ya, karena sudah terpenuhi. Jadi keuntungannya sudah full di sana. Karena dananya obligasi masyarakat harus dipindahkan, jadi membuat yang lain gitu. Kecuali jalan tolnya jalan tol swasta. Contohnya tol Saroja, Soreja ya, Soreang Pasir Koja. Itu kan yang punyanya yang Muslim itu siapa lupa saya. Ya, itu. Nah, konyeksinya berapa? 20 tahun. Setelah 20 tahun baru diserahkan. Nah, sekarang di Jawa Barat yang paling mahal ya itulah tol Saroja itu, ya di situ. Nah, sehingga kajian dari rekan-rekan Anda juga sama, nih ada Lui, ya, bahwa sebetulnya memang sekian persen itu masyarakat di sana itu sudah berpolanya praktis dia. Ya. Jadi Alphardnya ditinggalkan, change menjadi R2. Dan macetnya itu sebenarnya di Kopo itu bukan disebabkan karena banyak lintas raya penumpang, enggak, bukan. Tapi banyaknya R2 yang melebihi kapasitas simpang sehingga terjadi kemacetan-kemacetan. Nah, itu sudah diteliti itu sama si Louis dan temannya, ya. Nah, sehingga nanti next-nya kalau ada yang memang berminat adik-adiknya itu, apakah bisa mengajukan R2 bisa masuk tol? Itu sebetulnya. Ya, kita nanti kalau memang memenuhi persyaratan secara teknis, ya, lapor nanti ke BPJT, Badan Pengelola Jalan Tol. Sebetulnya sekian persen masyarakat Soreang dan sekitarnya menginginkan bisa masuk tol. Dan itu harus difasilitasi. Bisa membuat, gampang itu membuatnya di samping jalan tol, ya kan koridornya udah ada di situ, ruang milik jalannya sudah ada, dan mereka mengapresiasi masa itu tol Suramadu, ya. Jadi tidak gegabah tol Suramadu itu dibangun untuk R2-nya, tidak, karena masyarakat Madura menginginkan. Kami ini kebanyakan menggunakan R2, jadi tolnya itu harus ada fasilitas R2, ya. Daripada dia menggunakan ferry dengan motor yang begitu bejibun, ya enakan menggunakan tol itu masalahnya, ya. Lalu Bali. Nah, kebetulan anak Sikon juga terlibat di situ. Nah, mudah-mudahan supervisi lapangannya Bapak Insinyur Rukmana ini menjadikan amalan, ya, karena meninggal bulan yang lalu, meninggal dunia, ya, dari PT Sikon, Pak Rukmana itu. Sampai menelepon loh Pak Rukmana itu ke saya. Dengan Pak Asep Sunda, ya, Pak Asep terima kasih banyak, ini adik-adiknya membantu kami di sini, tol Bali. Dan itu ada khusus untuk R2 juga desain. Tol laut Bali terkenal, ya. Itu banyak anak tol bantu, sekitar 15 kalau tidak salah, ya, yang terlibat dalam tol Bali. Kebetulan supervise engineer-nya itu Pak Rukmana, rekan saya di PT Sikon Bandung, ya. Nah, ini antusias semacam ini kan kalau kita tidak di lapangan nggak bisa, ya. Nah, itu barangkali yang memberikan suatu nilai positif bagi kita bahwa sebetulnya alternatif itu bukan gawean anyar, ya. Tetap kelebihan seorang engineer itu ada alternatif sehingga menghadapi sesuatu itu slotnya ini gitulah, ya, dan sebagainya. Tapi yang jelas kita di awal di geometri dengan adanya alternatif itu memberikan worth it yang sangat banyak, ya, bagi kita. Oke. Nah, itu barangkali kalau dari sisi geometrik bahwa setelah Anda presentasi dari masing-masing grup yang memang kebanyakan itu adalah satu dari sisi geometrik tidak menjadi masalah. Kedua ada R yang memang tidak mempersyaratkan, itu kembali lagi ke Permen PUPR nomor 19 tahun 2011, itu harus diperhatikan. Lalu yang kedua sendiri, belum memasukkannya unsur tata ruang sebagai komponen lain, sehingga kita berbicara masalah pemindaiannya lebih benar. Tapi pada dasarnya, jalan provinsi itu harus naik pangkat, menjadi jalan nasional. Persyaratannya minimum adalah 272. Ya. 2 meter bahu, 7 meter perasaan, 2 meter perasaan. Itu ada modal awal yang sangat bagus. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu, silakan. Silakan, ada pertanyaan dulu dari kajian kemarin yang 2 minggu kita ketemu. Izin. Tentang. Oke, silakan. Ya, izin Pak, saya Iqmal Pak. Oke. Mungkin pertanyaannya berkaitan dengan studi kasus juga Pak. Misalkan dari konsultan dan kontraktor itu sudah menyetujui Pak dari beberapa alternatif, satu alternatif terpilih begitu Pak ya. Betul. Nah, kemudian di saat pembangunan gitu Pak ya,
mungkin udah setengah jalan, itu terdapat kendala baik itu berupa artefak seperti yang Bapak tadi, seperti di MRT ataupun kendala lain gitu Pak. Ya. Nah itu apakah harus benar-benar redesign kembali Pak atau realignment untuk menghindari kendala tersebut, atau memang bisa ditolerir gitu Pak? Karena kan jalan ini merupakan suatu pembangunan yang memang bermanfaat bagi semua orang gitu Pak. Oke. Mungkin itu Pak. Sekian. Oke. Terima kasih. Biar enak dijawab dulu ya. Nanti yang lain kita ganti ya. Nah, bentar Li ya. Kita jalan dulu satu ya Li ya. Nah, yang Iqmal katakan itu pernyataan saya sebagai orang lapangan dan sering juga dengan teman-teman diskusi baik PUPR maupun juga owner PM dan semacam, absolutely wajib. Hanya barangkali what kind of object do you find at that area itu akan menjadikan suatu pegangan, ya. Jadi kita tidak bisa, wah ini kan jalannya nasional untuk segala macam, belum tentu ke depan itu, ya. Jadi sekali lagi tetap itu harus dirubah, ya, harus dirubah. Tapi persetujuan daripada satu kontraktor, lalu kedua pihak konsultannya, dan ketiga pihak owner. Ownernya siapa pekerjaan Anda ini? Lalu diskusikan, ya. Kita ketemu pun di sini. Ini adalah masjid lama yang sudah hampir 3.000 tahun. Berarti kita harus redesign kembali di blok tersebut. Kasusnya sama seperti yang jalan Cipali yang mau exit ke kota Cirebon. Itu R-nya terlalu kecil itu. Dengan speed yang 120 rata-rata di situ. Masa R-nya masih di bawah 150. Jadi nggak gejut di situ istilah kitanya itu. Ya. Kenapa? Ternyata pihak pesantren tidak mau membebaskan lahannya di situ. Ya. Cuman berarti kesalahannya kita dia. Kita nggak bisa lobby. Pesantren orang baik kok. Ya. Bahkan saya itu kalau nggak disantol nggak dibayar nggak apa-apa. Artinya make sense ya, bukan tidak mau dibayar. Aduh Pak Asep nih begini nih masalahnya, gini-gini seperti karena perubahan desain tadi, sehingga bayarnya nggak bisa gitu. Yang harusnya 6 man dibayar cuma 4 man. Kata saya lillahi ta'ala, saya no problem. Mudah-mudahan ini menjadi, dan tolnya juga dimanfaatkan, mudah-mudahan nanti di akhirat saya dibayar lebih besar lagi. Karena kan kita ngedesain tol itu seperti ngedesain masjid. Selama dimanfaatkan oleh masyarakat, lillahi ta'ala. Itu akan menjadi bayaran Anda lebih besar lagi. Bahkan 700 kali lebih besar lagi. Ya. Jadi gak usah ngotot lah kita misalnya. Cuman realitas. Kenapa dia nggak bisa bayar? Masalahnya begini Pak. Oke, no problem. Ya. Saya cuma insya Allah ini menjadi amalan saya. No problem. Nggak jadi masalah. Nah sekali, Mal ya. Karena ketemuan-temuan di lapangan itu menjadikan suatu gambaran ke kita. Ya. Jadi memang sebetulnya experience, pengalaman itu nggak bisa enggak, Pak. Kalau misalnya kita dipaksa, sekali lagi, kalau kita dipaksa, ya, nanti ke depan, ketika Anda menjadi direktur dan ini dirubah, pasti akan nanya kembali, siapa ini dulu Pimpro-nya? Anda kenal lagi. Justru malah di situ ketahuan bahwa kita nggak bisa memanage secara baik. Ya. Dan itu harus ada hitam di atas putih, Mal. Di lapangan itu ketemu yang seperti artifact di MRT itu. Ya. Karena nilai dari proyek MRT-nya dengan nilai daripada artifaknya di situ, ya terakotanya itu jauh lebih bermanfaat terakotanya. Jauh lebih bermanfaat itu di kawasan Kota Tua Jakarta itu. Ya, kalau orang DIY-nya sikat aja, wah itu suatu hal yang sangat gegabah. Ya. Nilainya wah gila-gilaan, apalagi sekarang yang zamannya artefak-artefak terakota itu menjadikan suatu boomingnya untuk objek tourism dan lain sebagainya. Kalau bikin ke depannya lebih valuable terakota daripada MRT-nya. Ya malah jangan nyinggung sedikit sini ya. Apakah kita perlu kereta cepat? Saya asli orang Bandung, lahir di Bandung, sekolah di Bandung. Gak perlu orang Bandung itu, gak perlu kereta cepat. Benar, tidak perlu kereta cepat. Bahkan sekarang jadi problem ya. APBN tadinya independen sekarang sudah mulai dilibatkan nih. Kalau nggak bisa bayar utangnya itu. Dengar-dengar kan per bulannya itu harus berapa ratus miliar nyetor ke Cina. Ya. Itu sebetulnya. Jadi memang dari desain, Anda nanti digabungkan dengan dari pihak kontraktor, sampai konsultannya, plus ownernya di situ. What's next? Ya, redesign. Apakah bisa dengan menggunakan teknologi? Nah, itu alternatif dari pricing consultant. Get with the newest of technology, get the valuable
or all of us, dan lain sebagainya. Nanti di situ akan berbicara. Tapi kalau kita membiarkan, karena kita ngerasa ini adalah national keperluannya sangat mendesak, berarti Anda tidak berpikir ke depan. Gambarannya nanti di tata ruangnya seperti apa. Ya, gitu ya. Makanya terjadi seperti MRT itu sebetulnya. Berarti kekurangan data dulu mereka di dalam desainnya itu. Jadi disangkanya di dalam tanah itu gak ada apa-apa. Wah, ternyata dia menemukan ada yang namanya terakota, sisa-sisa bangunan Jayabaya dan sebagainya. Wah, di sini lahannya orang-orang arkeolog di sini yang nilainya wow, unbelievable gitulah ya. Itu ya kalau pesan saya Mal ya, tetap harus didesain. Anda diskusikan dengan pihak owner, Anda diskusikan dengan pihak konsultannya, dan dengan kita diskusi sama-sama. Ya, bisa dimengerti Mal? Bisa Pak. Berarti memang kalau menemukan hal tersebut harus dibandingkan juga ya Pak dengan value dari artefak itu lebih besar daripada pembangunan yang akan dibangun begitu Pak. Betul sekali. Nanti di situ kan ada mana yang more valuable, mana enggak. Dan menyangkut dari PM dalam ini adalah pihak ownernya. Sikat aja lah. Nah, cuman Anda sebagai seorang engineer di situ harus memberikan gambaran. Pak, ini kalau begini loh. Ini begini loh gitu lah ya. Nah, kalau kita berhadapan dengan tanah ekspansif kan harus elevated di situ. Karena mendesain daripada pier-nya aja susah itu di situ. Jadi yang terbaik misalnya kalau menghadapi seperti Sigane itu adalah realignment, dia melambung istilahnya itu. Karena tanah ekspansif itu cuman sudah keseluruhan tanah Pulau Jawa ekspansif. Enggak. Kan ada spot-spot tertentu yang menyebabkan di situ menjadikan permasalahan. Jadi karena terjadi suatu penurunan yang dahsyat itu masa dalam sebulan 1 meter, ya itu sih bukan penurunan, itu gempa tektonik itu. Ya. Itu, Mal ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ayo Kal. Hai Kal. Raise your hand. Itu yang bertanya itu Haikal kayaknya. Oh, dia yang lain? Silakan. Halo Haikal. Halo Pak. Ya, gimana Kal? Anda bertanya itu ada ininya. Enggak pertanyaan Anda ya? Ayo yang lain, silakan. Izin Pak, mungkin saya saja yang bertanya Pak. Oke, siap Hif. Iya Pak. Terkait untuk pembebasan lahan Pak, kalau misalkan dibandingkan dengan jalan yang lurus, jika dibandingkan dengan jalan yang ada tikungan kejut di sana Pak. Nah artinya kan di situ pembebasan lahannya pun menjadi lebih besar kan Pak, karena ada daerah-daerah yang cekungan ya. Ya betul, cekungan-cekungan yang harus dibebaskan juga. Nah itu tentunya kan akan memberikan biaya yang lebih besar Pak. Nah sedangkan daerah tersebut mungkin tidak terpakai sebetulnya Pak untuk desain jalan kita. Mungkin untuk ROW sebesar 15 meter ya mungkin ya 15 meter aja kan yang kita pakai. Sedangkan kalau untuk pembebasan lahan di sebelah ya untuk tikungan tersebut kan ada cekungan-cekungan yang Bapak sebutkan tadi. Tentunya kan tidak terpakai seperti itu Pak. Mungkin itu gimana Pak? Oke. Pandangannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Alfif. Anda konsep yang namanya belokan kecil itu tidak terlihat loh, seolah-olah lurus. Hanya dia R itu besar, 40.000, 30.000. Coba Anda plotting deh. Jadi hampir lurus tapi tidak lurus dia. Nah, jadi sebetulnya lahannya tetap berguna. Karena dengan R 40.000, 30.000, 50.000 itu bukan hal yang lurus tapi tidak lurus. Nah, mengukurnya itu karena saya di lapangan, karena kita punya kan udah pakai power steering ya. Dengan kecepatan 60 km dia kalau nggak di tangan kita nggak kena dia lenceng gitulah ya. Jadi tidak digambarkan belokan-belokannya itu seperti yang Anda fit ya. Itu lurus tuh benar juga lurus, cuman belok dia karena R-nya besar ya. Belokan kejut itu 40.000, 50.000, tapi fungsinya sebagai kontrol sistem. Itu sebetulnya. Bisa dimengerti? Jadi bukan hanya cekungan seperti yang Anda menggunakan R di bawah 150, 250, enggak. Ya. Bukan itu di atas 30.000 rata-rata, 40.000. Oh iya.
ya. 500 pun belum ya Pak, belum dikatakan. Belum, 500 itu bukan Realistis. belepan kejut, bukan. Ya 500. Jadi kita tidak yang 500, 10.000, 20.000. Jadi belokan seolah-olah bukan belokan tapi lurus juga, tapi dia harus konsentrasi gitu. Ya. Iya Pak. Jagorawi itu yang keren itu ya, belokan kejutnya ada. Jadi seolah-olah kita lurus padahal ini belok juga nih gitu. Jadi R-nya besar ya. Nah, kiri kanan tentu bukan merupakan suatu cekungan dia. Dia hamparan aja di situ, hamparan biasa. Ya. Iya Pak. Oke, bisa mengerti ya? Ya, sudah terbayangkan Pak dengan R besar. Nah, betul. Cuman hati-hati karena ini menyangkut yang aku katakan tadi, pembebasan lahan itu perilakunya berbeda di satu daerah ke daerah lain. Nah, contohnya misalnya antara Jawa Barat, kebetulan saya juga menangani yang pembebasan lahan di daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat terutama. Hak wilayah tanah itu sangat ketat sekali di sana. Ya. Nah, ternyata mereka tuh punya pemimpin yang notabene adalah pemimpin kedua mereka, yang disebut datunya itu. Ya. Dan mereka nggak bisa menjual tanah hak wilayah tanah itu. Jadi tanah itu tidak diperjualbelikan sama mereka. Karena memang adatnya seperti itu. Nah, kita mengenal yang namanya kearifan lokal itu deh. Ya. Jadi tidak dijual, tidak dibelikan. Cuman kalau tahu maksudnya, nah transfer holder itu harus kita kerjakan di situ. Pak, saya mau bangun jalan itu untuk masyarakat, Pak. Jadi untuk apa ini? Untuk Bapak ke pasar lebih cepat, menjemput saudara lebih cepat, segala macam. Karena motong kan jalannya itu ya. Antara Padang ke Bukit Tinggi itu saya membuat jalan alternatif itu. Nah, sehingga memerlukan pembebasan lahan, diantaranya punya pada datu ini. Dan kebetulan mertua saya juga termasuk datu besar di sana. Saya ini ponakannya Pak, saya ini adalah mantunya Pak Datu ini Pak. Nah, mereka, akhirnya dengan pengetahuan saya bahwa fungsi jalan ini segala macam, mereka tidak mau membebaskan. Pakai apa yang Anda punya. Nah, itu karena pada prinsipnya mereka tanah itu tidak diperjualbelikan, tapi tidak semua lahan bisa begitu. Jadi hanya kemampuan lobby kita bahwa the function of road is not only just a road, ya, tapi ada lain kesejahteraan masyarakat, ada ini, ada itu, segala itu kan kemampuan kita di dalam lobby dengan ketua-ketuanya itu, datu-datunya. Itu karena pada dasarnya mereka di Sumatera Barat itu tanah tidak bisa diperjualbelikan. Ada hak wilayah atau tanah itu harus kita hormati. Tapi ada suatu statement di situ ya, bahwa kalau untuk kepentingan publik dan mensejahterakan masyarakatnya itu bisa nego. Dan artinya nego di sini adalah apa sih sebetulnya yang digunakan di situ. Itu ya. Nah, sekali lagi ini memberikan kepentingan kita bahwa civil engineer seperti Anda ada itu harus pintar ngelobi juga. Ya, cuma siapa pemimpin subjektifnya atau pemimpin keduanya masyarakat ya biasanya pimpinan atau tetuanya di situ, datu-datu besarnya di situ. Kita diskusikan apa yang harus kita kerjakan dan sebagainya. Ya, itu maksudnya Fit ya. Jadi di dalam pekerjaannya juga memang kita tidak terlepas daripada dasar-dasar teknis yang memang kita kuasai. Ya, Fit ya. Oke, yang lainnya silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, kalau tidak ada, nanti saya jam 10 kita gabung lagi. Alternatif-alternatif apakah dari grup yang memang memberikan suatu dampak dari perubahan desain sebagai alternatif. Bisa dimengerti nggak? Bisa Pak. Dimengerti Pak. Oke. Ya. Terutama yang misalnya untuk R yang terlampau kecil, ya. Katakan misalnya kelasnya kan ini udah dengan speed 55 atau 60 untuk jalan kabupaten, itu kan minimum adalah 45 ya. Nah, ada R yang kecil di mana saja, lalu yang lurus tadi digunakan beberapa tadi alternatif sebagai belokan kejutnya. Sehingga ada suatu alignment yang sebagai alternatif desain. Ya, itu. Oke, kalau gitu nanti kita gabung lagi jam 10 ya. Baik Pak, siap Pak. Oke, ya. Saya off dulu dari sini ya, karena saya mau rapat. Baik Pak. Oke, terima kasih semua ya. Terima kasih Pak. Izin keluar ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya.